Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tanpa mengurangi waktu kembali kami persilahkan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Samsul Basri untuk memaparkan materi dan ilmunya kepada kita semua. Waktu dan tempat oleh Dr. Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan bermajelis ilmu, melalui keberkahan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melalui keberkahan bersilaturahmi. Semoga keberkahan-keberkahan ini mewarnai kehidupan kita sehingga hidup yang kita jalani penuh dengan keberkahan. Semoga Allah memberkahi umur kita semua sehingga pertambahan usia kita disertai dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya amal soleh, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mentakdirkan pertemuan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Semoga kita semua dimudahkan Allah berkumpul dan bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tinggal hitung hari lagi kita semoga Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang tentu di antara makna siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perwujudan kegembiraan itu adalah dengan kita mempersiapkan diri, dengan kita menyambut kedatangannya melalui pembekalan-pembekalan secara mental, baik sifatnya fisik ataupun rohani. Dan di antara upaya kita mempersiapkan diri itu adalah dengan mengayakan diri kita dengan ilmu tentangnya. Maka insya Allah subuh hari ini kita akan berdiskusi atau kita akan menyajikan pembahasan tentang kiat-kiat meraih keutamaan Ramadan dengan mentadabburi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mengikuti materi ini sampai tuntas bismillah. Mari ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kita mulai dengan mentadabburi Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian asyamu berpuasa,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dan pengikut-pengikutnya yang beriman, yang mentaati Allah dan juga Rasul yang diutus kepada mereka. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, melalui surat Al-Baqarah ayat 183 itu ada 4 penekanan atau 4 pelajaran penting yang akan kita uraikan. Ada 4 penekanan atau 4 pelajaran penting yang akan kita uraikan. Yang pertama adalah yang diseru dalam ayat itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian seruan pada ayat itu berisi perintah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Kemudian pengabaran dari Allah, ibadah puasa telah disyariatkan dan dijalankan oleh umat terdahulu yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Lalu kemudian pelajaran yang terakhir pada ayat tersebut adalah takwa sebagai hikmah terbesar ibadah puasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mari kita lihat, mari kita urai pelajaran yang pertama tentang seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Allah menyeru, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tujuan dari seruan adalah jalbul intiba, untuk menarik perhatian. Sehingga Allah ingin menarik perhatian orang-orang yang beriman untuk fokus dengan inti dari seruan yang akan Allah sampaikan. Maka Allah memanggilnya dengan panggilan agung. Allah memanggilnya dengan panggilan mulia. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka siapa saja yang tertutup hati, tergerak jiwa dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah dia bersyukur dan hendaklah dia bersukacita dan hendaklah dia memiliki izzah dengan panggilan itu. Sebab orang-orang yang beriman kepada Allah tidak layak merendahkan diri di hadapan manusia, dan tidak boleh atau tidak layak padanya ditimpa dengan kesedihan. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merendahkan diri kalian dan jangan kalian bersedih, sebab manakala keimanan terpatri kuat di hati kalian, kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita manusia adalah karena iman di dalam hati kita. Itulah mengapa Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk fisik kita. Allah pun tidak akan melihat aksesoris dunia kita. Tapi Allah akan melihat hati kita. Kenapa hati kita dilihat oleh Allah? Sebab Allah menjadikan hati ini sebagai wadah, sebagai tempat bersemayamnya iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Maka apabila di dalam hati bersemayam iman, itulah yang menjadikan sang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan iman pada diri seseorang menjadikan orang itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya, itu karena implementasi iman yang benar itu adalah takwa. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya penuh dengan iman, atau orang yang hatinya diwarnai, dihiasi dengan iman. Karena iman adalah energi,
Karena iman adalah kekuatan ruhiyah. Dengan energi dan kekuatan ruhiyah inilah lahir pribadi-pribadi takwa. Dengan energi inilah seseorang mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, apabila kita mendapati ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka kelanjutan dari seruan itu hanya 3 kemungkinan saja. Kalau bukan perintah, pasti berisi larangan, atau sekaligus di dalamnya ada perintah dan larangan. Ini memberi pelajaran penting kepada kita semua, bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan perintah Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang siap meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sahabat yang mulia dan juga terkenal sebagai mufassirnya para sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika kita mendapatkan di dalam Al-Quran ayat yang berisi seruan ya ayyuhalladzina amanu yang berjumlah 89 ayat di dalam Al-Quran, yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, bukalah mata lebar-lebar, bukalah telinga lebar-lebar, dan lapangkanlah dada selapang-lapangnya, seluas-luasnya, dan bersiaplah untuk mendapatkan pelajaran dari kelanjutan seruan tersebut. Sebab setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, jika bukan berisi perintah, pasti berisi larangan, atau berisi perintah dan larangan sekaligus. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita lihat penekanan atau pelajaran yang kedua pada ayat tersebut. Pada penekanan dan pelajaran kedua, ternyata isi seruan adalah perintah. Perintah menjalankan ibadah puasa, kutiba alaikumus syiyam, kewajiban menjalankan ibadah puasa, dan kewajiban menjalankan ibadah puasa ini ditafsirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, bahwa kewajiban menjalankan ibadah puasa itu sejumlah hari yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu 29 hari atau 30 hari. Lalu ditafsirkan lagi di ayat 185, syahrul Ramadan, yaitu di bulan Ramadan, bahwa kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa itu adalah kewajiban menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Apakah 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan. Adapun keberkahan bulan Ramadan adalah qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha pada hurim. Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang mubarakun, penuh dengan keberkahan. Apa itu arti berkah? Berkah itu artinya subutul khair wa dawamuhu, atau ziyadatul khair wa kasratuhu. Itulah makna dari berkah. Berkah itu artinya menetapnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Jadi Ramadan itu keberkahannya di setiap detiknya. Di setiap detiknya. Mulai dari masuk malam 1 Ramadan, yaitu azan maghrib berkumandang, masuk malam 1 Ramadan, maka mulai detik itu keberkahan Ramadan akan terus mengalir sampai malam 1 Syawal. Setiap detiknya Ramadan itu ada kebaikan pada setiap detiknya.
Ada kebaikan pada setiap pertambahan waktunya. Ada kebaikan yang berlimpah pada bulan Ramadan. Ziyadatul khair wa kasratuhu. Kebaikannya terus bertambah, terus bertambah. Semakin berakhir Ramadan, semakin dahsyat kebaikan yang dijanjikan. Cuma seringkali kita bersemangat menggapai kebaikan Ramadan di awal-awal. Di 10 hari pertama luar biasa semangatnya. Padahal sebenarnya semakin bertambah hari-hari Ramadan, semakin dahsyat kebaikan yang akan Ramadan tawarkan kepada kaum muslimin yang tamak untuk mendapatkan kebaikan padanya. Namun seringkali di antara kita kaum muslimin kalah sebelum mencapai finish daripada Ramadan itu. Pada bulan yang penuh agung dan berkah itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kalian berpuasa di siang hari Ramadan. Jadi berpuasa itu di siang hari Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, setan-setan dari kalangan jin. Setan-setan dari kalangan jin dibelenggu, tapi setan-setan dari kalangan manusia tetap berkeliaran. Setan-setan dari kalangan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat mereka semua. Sehingga bulan Ramadan benar-benar dijadikan bulan yang kondusif untuk memaksimalkan ibadah dan taat kepada Allah. Fihi, pada bulan Ramadan, lailatun, terdapat satu malam, khairun, lebih baik min alfi syahrin, dari beribadah selama 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurim, maka siapa saja yang dihalangi mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh dia benar-benar terhalang dari mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Siapakah yang diharamkan kebaikan bulan Ramadan? Adalah mereka yang Allah dapati di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk ditundukkan syahwatnya demi taat kepada Allah di bulan Ramadan. Mereka tetap saja menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Mereka tetap saja tidak ingin mengekang dan menundukkan hawa nafsunya, melainkan tetap ingin memperturutkan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah bilang, tidakkah kamu lihat orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan karena dia telah memperturutkan hawa nafsunya atau lebih mempertuhankan hawa nafsunya, maka Allah menutup pintu-pintu kebaikan untuknya. Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu Allah, sehingga Allah tutup pendengarannya dari mendengarkan kebaikan. Allah tutup penglihatannya dari melihat kebenaran dan kebaikan. Allah kunci hatinya dari merasakan kenikmatan dalam taat dalam ibadah kepada Allah. Jadi dia hanya merasa bahagia kalau bisa memperturutkan syahwatnya. Sementara memperturutkan syahwat adalah kepuasan yang tidak akan pernah mengenal kepuasan. Semakin kita ikuti kemauan syahwat, semakin menuntut yang lebih dahsyat daripada itu, sehingga terus manusia akan menjadi budak syahwat manakala dia memberikan peluang bagi syahwatnya untuk dituruti. Maka Allah akan mencabut kenikmatan di dalam hati orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, sehingga hatinya tidak merasakan ketenangan dalam ibadah dan merasakan kebahagiaan dalam memperturutkan hawa nafsu. Maka jadilah dia budak hawa nafsu. Dan Allah mengatakan, "Faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun." Tidakkah, siapakah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan oleh Allah? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Maka kita takut kalau Allah mengharamkan kebaikan Ramadan. Sebab manakala Allah mengharamkan kebaikan Ramadan pada diri kita, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan Ramadan pada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man hurima khairaha qad hurim. Maka siapa yang diharamkan dari mendapatkan kemuliaan keberkahan Ramadan, maka Ramadan akan berlalu, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari kebaikan dan keberkahan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari manusia-manusia seperti itu.
Kemudian ma'asyiral muslimin, penekanan atau pelajaran yang ketiga adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kita? Orang-orang sebelum kita adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang senantiasa kita berdoa kepada Allah. Mereka lah yang selalu kita meminta petunjuk kepada Allah, tidak kurang 17 kali setiap hari. Dalam rakaat salat kita membaca Al-Fatihah, kita berdoa dan memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus yang manakah yang kita minta kepada Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang selalu kita minta agar Allah tunjukkan kita jalannya. Disebutkan dalam An-Nisa ayat 69, mereka ada 4 kelompok manusia. Yang pertama minan nabiyyin, yang kedua wasiddiqin, yang ketiga wasyuhada, yang keempat solihin. 4 kelompok manusia yang dijamin Allah mendapatkan nikmat dari Allah, sehingga mereka lah yang kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kita jalannya mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan memberikan pengabaran kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa menjalani ibadah puasa itu merupakan ibadah yang telah dijalankan oleh orang-orang yang telah diberi nikmat sebelum kalian, yaitu dari kalangan para nabi-nabi terdahulu, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin terdahulu. Maka manakala kemudian kita menjalankan ibadah puasa ini, maka kita telah mendapatkan pengabulan dari doa ini. Orang-orang yang kemudian melalaikan ibadah puasa, meninggalkan ketaatan di bulan Ramadan, berarti mereka telah mengingkari doa mereka sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah tidak bakhil untuk mengabulkan segala hajat kita. Namun seringkali kita yang tidak mengenali bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Kita yang tidak memahami bagaimana cara pengabulan Allah atas doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ma'asyiral muslimin dengan mengabarkan kepada kita bahwa kalaulah orang-orang terdahulu diberikan nikmat oleh Allah, maka dengan meniti jalan mereka, kita pun akan mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan. Kalau kita naik kereta ma'asyiral muslimin, komuter lain dengan tujuan, katakanlah tujuannya adalah Bekasi misalnya, atau Tanah Abang, kita mau berada di gerbong manapun gak ada masalah. Yang pasti adalah gerbong pertama itu betul-betul menuju ke arah tujuan yang kita inginkan. Jangan salah, begitu kita naik di gerbong tertentu ternyata gerbong pertama mengarah ke tujuan yang berbeda, maka kita akan salah jalan, kita akan tersesat. Jadi ma'asyiral muslim, meskipun kita tidak pernah melihat para nabi, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita nggak pernah melihat para sahabat Nabi SAW, kita nggak pernah melihat tabiin dan tabi'in, tapi pastikanlah bahwa kita berada pada gerbong di mana mereka berada pada gerbong pertamanya, sehingga kemudian kita meskipun berada di gerbong paling terakhir, insya Allah mereka menuju surga Allah, kita pun akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang pengen masuk surga, tapi dia berada pada gerbong kereta di mana gerbong pertamanya itu adalah Fir'aun, Qarun, Ubay bin Khalaf, yang akhirnya kemudian dia salah jalan. Qarun laknatullah alaih, dia adalah miliuner, konglomerat, tapi kemudian hartanya tidak mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah.
Fir'aun adalah pejabat, penguasa. Saking tingginya jabatan dan kedudukannya, berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Siapa hari ini pejabat dengan kekuasaan tertingginya berani mengumpulkan manusia dan mendeklarasikan saya adalah Tuhan, Tuhan yang paling tinggi? Gak ada yang berani. Tapi lihatlah Fir'aun laknatullah alaih mengumpulkan manusia dan berani mendeklarasikan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itulah Fir'aun laknatullah alaih. Tapi kekuasaannya, jabatannya tidak mengantarkannya masuk surga, melainkan mengantarkannya kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Khalaf, seorang pengusaha yang sukses, pedagang, pebisnis, tapi kemudian ternyata dia memusuhi Nabi SAW, dan dengan hasil dagangnya, hasil usahanya, dia sumbangkan untuk melawan Nabi SAW. Maka kemudian Ubay bin Khalaf menjadi pemimpinnya para pengusaha yang melawan ajaran Allah, menjadi pemimpinnya para pengusaha masuk ke dalam neraka Allah bagi mereka-mereka yang dengan hartanya, dengan bisnisnya tidak membuat mereka semakin taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, dengan kita menjalankan ibadah puasa berarti kita telah berada di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat pada ayat 183 itu, mengapa takwa menjadi hikmah terbesar ibadah puasa di bulan Ramadan. Takwa ma'asyiral muslimin, takwa sebagai hikmah atau tujuan terbesar ibadah puasa dikarenakan tiga hal. Yang pertama, jaminan Allah kepada orang yang bertakwa di surat At-Tolak ayat 2, ayat 4 dan ayat yang 5. Kemudian takwa adalah bentuk kelayakan dan kepantasan untuk pengabulan doa sapu jagat, doa yang selalu kita panjatkan, yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Kita tentu pengen doa kita ini dijawab oleh Allah. Takwalah jawabannya, takwalah solusinya. Dan kemudian takwa adalah implementasi iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita uraikan ketiga hal ini yang menjadikan kenapa takwa sebagai hikmah terbesar ibadah puasa. Pertama adalah bahwa jaminan Allah kepada orang yang bertakwa di surat At-Tolak ayat 2, ayat 4 dan ayat yang 5. Ma'asyiral muslimin, hanya di dalam surat At-Tolak terjadi perulangan wa man yattaqillaha, berulang sebanyak 3 kali. Wa man yattaqillaha berulang sebanyak 3 kali di dalam surat At-Tolak. Dan ini tidak terdapat pada surah-surah yang lain. Hanya pada surat Tolak Allah mengatakan wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, dan itu berulang 3 kali. Berulang 3 kali. Maka tentu kita perlu untuk mengkaji ada apa dengan pengulangan wa may yattaqillaha 3 kali di dalam surat At-Tolak. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, kita dapati betapa Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di ayat yang kedua, Allah menjaminkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu kemudian di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lalu kemudian di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzim lahu ajra. Inilah 5 jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa ini sebagai ending, sebagai tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan,
yang berarti Allah menginginkan di akhir Ramadan kita mendapatkan 5 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaj'allahu makhraja, didatangkan jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi, baik persoalan kehidupan dunia ataupun akhirat. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah datangkan rezeki yang berlimpah dari berbagai arah yang bahkan kita tidak menyangka-nyangkanya. Jaminan yang ketiga, yaj'allahu min amri yusra, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Sudah dihadirkan jalan keluar, dimudahkan pula urusan-urusan. Ma'asyiral muslimin, jaminan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini lebih banyak Allah hadiahkan, Allah berikan di dunia. Dalam arti kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia melalui 3 jaminan ini. Yaj'allahu makhraja, ada jalan keluar dalam setiap persoalan, sebab di akhirat tidak ada lagi masalah. Di dunia ada masalah, tapi Allah janjikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, datang rezeki dari berbagai arah karena kita diperintahkan untuk bertebaran dan mencari rezeki di muka bumi. Adapun di akhirat kita tidak perlu bekerja. Kita tinggal berniat saja pengen sesuatu datang. Tapi di dunia kita mesti mencari. Allah menyuruh kita untuk wabtaghu min fadlillah, bertebarlah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mencari, Allah akan mendatangkan rezeki berlimpah dari berbagai arah. Kita ke kanan dapat rezeki, ke kiri dapat rezeki, ke depan dapat rezeki, ke belakang dapat rezeki. Urusan kita dimudahkan lagi oleh Allah, sebab di dunia ini rentang dengan kepayahan dan kesulitan. Jadi jaminan pertama, kedua dan ketiga ini adalah jaminan keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia. Siapa yang mendapatkan 3 jaminan ini, maka terjaminlah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak akan ditimpa dengan ketakutan di dunia dan tidak akan ditimpa dengan kesedihan di dunia ini. Lalu kemudian jaminan yang keempat dan yang kelima ini merupakan jaminan di akhirat. Yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah ampunkan dosa-dosanya, yang berarti Allah selamatkan dia dari neraka. Wa yuzim lahu ajra, Allah berikan balasan yang terbaik terhadapnya, dan balasan terbaik Allah itu adalah surga. Dan setelah dia mendapatkan surga, Allah tambahkan nikmat untuknya, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, jaminan ini mendidik kita dan mengajarkan kepada kita, siapapun yang bertakwa kepada Allah dijamin bahagia dunia akhirat, dijamin. Dijamin la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, di dunia dan juga di hari kiamat kelak. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, takwa itu merupakan bentuk kelayakan, bentuk kepantasan untuk pengabulan doa sapu jagat. Doa yang selalu kita panjatkan. Makanya ma'asyiral muslimin, kenapa bulan Ramadan ini bulan yang sangat kita rindukan. Orang yang benar-benar tamak untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih Allah, dia sangat merindukan bulan Ramadan. Dia sangat merindukan bulan Ramadan. Karena itulah para salaf terdahulu 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan doa dari Nabi, tapi itu adalah perkataan doanya para ulama-ulama salaf terdahulu. Mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Mereka sangat merindukan karena takwa itu menjadi tujuan dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itu merupakan bentuk kelayakan dan kepantasan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, doa sapu jagat yang sudah kita hafal dan selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Allah tidak bakhil mengabulkan doa ini. Allah Maha mampu mengabulkan doa ini. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kita mesti melayakkan diri,
Kita mesti memantaskan diri untuk mendapatkan pengabulan dari doa ini. Dan bentuk kelayakan dan kepantasan itu adalah dengan kita menjadi pribadi takwa. Inilah yang membuat kita bergembira jika kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Sebab kita diberikan satu bulan yang mempercepat kita untuk mendapatkan 3 kebahagiaan sekaligus. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan selamat dari neraka, dan kebahagiaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, takwa itu adalah implementasi iman yang benar kepada Allah. Takwa merupakan implementasi iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ilustrasi ini ma'asyiral muslimin, kita lihat gambar ini, maka ibaratnya sebuah jalan pendakian. Titik startnya adalah muslim. Begitu seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia seorang muslim. Atau seseorang terlahir sebagai muslim dari rahim wanita seorang muslimah dan kemudian tumbuh sebagai muslim. Nah, sebagai muslim, ma'asyiral muslimin, kita diperhadapkan pada 2 jalan kehidupan. Sebagai muslim, di hadapan kita ada 2 jalan. Ada jalan pendakian, ada jalan penurunan. Dan setiap kita sebagai muslim ada kecondongan untuk memilih jalan pendakian, tapi ada juga kecondongan memilih jalan penurunan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Balad ayat 10 dan surat Asy-Syams ayat yang ke-8. Di surat Al-Balad ayat 10 Allah mengatakan, wa hadainahu najdain. Dibentangkan di hadapanmu 2 jalan. Ada jalan pendakian berat bagi syahwat, tapi jalan itulah yang diridhoi oleh Allah. Dan ada jalan penurunan, jalan yang enteng disenangi oleh syahwat, tapi jalan itu yang akan merusak manusia, membuat manusia terjatuh pada lembah kehinaan yang lebih dalam. Ma'asyiral muslimin, Allah merekomendasikan kita semua sebagai muslim memilih jalan pendakian. Sebab jalan itulah jalan yang selamat, jalan yang menjaga fitrah, jalan yang mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Dan Allah mewanti-wanti kita jangan sampai kita memilih jalan penurunan. Sebab jalan itulah jalan yang akan mengotori jiwa kita, menjauhkan kita dari fitrah kita sebagai muslim. Wa qad khaba man dassaha. Kotorlah jiwa orang-orang yang memilih jalan penurunan ini. Begitu ma'asyiral muslimin, kita mengambil pilihan untuk memilih jalan pendakian, maka kita naik level dari muslim menjadi mukmin. Kalau kita memilih jalan pendakian, maka kita naik level dari muslim menjadi mukmin. Ma'asyiral muslimin, untuk menapaki jalan pendakian ini butuh kekuatan, butuh energi. Energi itulah yang disebut dengan iman. Semakin kuat iman, semakin kuat jalan pendakian ditempuh, dan semakin jauh dia dari jalan penurunan. Tapi kalau lemah iman, lemah dia melakukan pendakian. Kalau tidak ada iman, dihalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang diinginkan oleh syahwat. Ma'asyiral muslimin, jalan pendakian itu adalah jalan berat bagi syahwat, tapi jalan itulah jalan yang mengantarkan manusia sampai kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Jadi memang jalan menuju Allah itu berat bagi syahwat, tidak kuat bagi syahwat. Tapi manakala kita jalani, manakala kita tekuni, kita ikhlas, Allah akan mendatangkan kenikmatan dalam pendakian. Jadi jalan pendakian ini kelihatannya berat. Memang berat di awal-awalnya, tapi begitu kemudian kita mulai menapakinya, menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, maka Allah akan mendatangkan kelezatan dan kenikmatan dalam jalan iman itu. Sebaliknya, jalan penurunan memang jalan yang enteng, disenangi syahwat, disukai syahwat, tapi jalan itu akan
kesulitan yang